Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Rabu buat rekan trader semuanya. Sukses selalu buat rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader. Memasuki hari Rabu yang sangat luar biasa ini. Di penghujung bulan November. November selalu ceria. Oleh karena itu saya selalu yakin rekan trader ceria selalu. Rekan trader, analisa harian kita seperti biasa akan menampilkan laporan-laporan terkini untuk rekan trader semuanya. Ditambah analisa-analisa yang terjos buat rekan trader. Saya berharap semoga kajian-kajian analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Itu sangat penting ya. Dan tetap rekan trader, ini cuma merupakan suatu kajian. Ini cuma merupakan suatu masukan. Tapi tetap rekan trader harus menganalisa lagi. Karena analisa yang paling terbaik itu adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Oke rekan trader, memulai hari yang sangat luar biasa. Langsung aja kita melihat keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita bisa lihat bahwa bagaimana indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan. Dan ini adalah pelemahan yang paling terendah selama hampir satu minggu ini. Dia kemarin jatuh hingga level 99.273. Hari ini pun juga lebih rendah lagi, 99.264. Kemungkinan besar sudah mulai saatnya indeks dolar Amerika ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Karena ekonomi Amerika agak sedikit melemah sehingga peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga itu sangat besar ditunjang oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana Euro USD memperoleh momentum yang sangat luar biasa. Kemarin naik hingga menembus level 1.15853. Hari ini lebih tinggi lagi di 1.15949. Sedangkan untuk pound sterling kemarin dahsyat rekan trader, walaupun di akhir pasar agak sedikit mengalami pelemahan, tapi kemarin dahsyat banget. Bisa naik di 1.32134. Sedangkan gold kemarin luar binasa ya. Sempat naik rekan trader, turun lagi dia di posisi 4108, naik lagi di posisi 4160 dan akhirnya menutup pertandingan kemarin di posisi 4131. Dan hari ini udah sampai di 4168. Pergerakan yang sangat luar biasa. Tendensi bullish sudah mulai terjadi. Diperkuat dengan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga ini semakin gacor rekan trader. Inilah yang membuat bagaimana emas bisa naik. Walaupun sebenarnya agak sedikit tertahan karena kesepakatan damai Rusia Ukraina, tapi setidaknya emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, mengejar 4.200. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat kemarin agak sedikit jatuh bangun rekan trader. Dia kemarin jatuh hingga level 155.808. Hari ini mencoba bangkit lagi ya setelah kemarin mengalami pelemahan yang signifikan. Oke rekan trader, ini adalah keadaan terkini ya hari kemarin yang terjadi di pasar. Dan seperti biasa akan selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang bias bullish membuat emas melayang tinggi, fly to the moon buat emas. Oke rekan trader semuanya, emas sekarang lagi gacor rekan trader. Kita lihat emas sekarang dia sudah sampai di level 4168. Barusan aja 3 jam yang lalu menembus, walaupun sekarang agak sedikit koreksi berada di 4154. Tapi setidaknya emas saat ini lagi gacor benar-benar rekan trader. Emas naik dan tidak bisa kita pungkiri bahwa statement perubahan sikap yang diambil oleh para pejabat The Fed sudah mulai terjadi. Yang tadinya hawkish sekarang sudah
mulai menjadi bullish. Ada salah satu statement yang saya ingin bilang buat rekan trader dari salah satu pejabat The Fed adalah John Williams, mengatakan bahwa suku bunga dapat turun dalam waktu dekat tanpa membahayakan tingkat inflasi. Selain itu juga ada gubernur sentral lainnya, ada Stephen Miller. Dia menyatakan bahwa pasar tenaga kerja memburuk, ekonomi memerlukan pemangkasan suku bunga yang besar. Dan rekan trader, dan seperti yang telah saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa sikap dovish yang diangkat oleh para pejabat The Fed inilah yang membuat emas terbang tinggi. Walaupun secara garis besar emas ini agak sedikit tersendat karena perjanjian damai antara Rusia dengan Ukraina itu biasa. Kalau ada kedamaian emas agak sedikit terkoreksi, tapi kalau perang baku tumbuh, baku hantam luar biasa, ini akan bikin emas naik. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat bahwa selain hal-hal tersebut tidak bisa kita pungkiri, kalau rekan trader bilang seperti info A1 yang pernah saya bilang sebelumnya, bahwa sebelum tahun baru atau sebelum rapat pertemuan FOMC, Donald Trump akan mengeluarkan siapa calon pimpinan The Fed ke depan. Dan menurut info 1, ini adalah Kevin Hassett. Kevin Hassett ini termasuk salah satu pejabat think tank-nya ekonomi dari Donald Trump. Dari zaman dulu sampai sekarang, dia ini yang membuat melandasi bagaimana penerapan sistem ekonomi yang sekarang diterapkan oleh Donald Trump. Dan dia adalah salah satu pendukung dovish yang sangat luar biasa. Dan dia ini memiliki kecenderungan untuk lebih memangkas tingkat suku bunga. Nah, ini dia rekan trader. Kan dari awal saya sudah bilang bahwa waktu bulan lalu pemangkasan tingkat suku bunga dan semuanya berubah menjadi hawkish. Kan saya sudah bilang bahwa info A1 menyatakan sebelum pemangkasan tingkat suku bunga rapat pertemuan FOMC akan datang, tidak tertutup kemungkinan Donald Trump itu akan mengacaukan pasar dengan menunjuk siapa calon ketua The Fed yang terbaru. Dan Kevin Hassett, menurut informasi, adalah calon yang sangat kuat pengganti Jerome Powell. Nih, si Kevin ini dengan gaya dia yang lebih dovish, gaya dia yang lebih mensupport pemangkasan tingkat suku bunga, akan membuat pasar itu bergejolak lagi, rekan trader. Dan saya sudah dari awal kan saya sudah bilang bahwa Donald Trump secara langsung sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan ruang yang sangat besar untuk Jerome Powell menaikkan tingkat suku bunga. Bahkan di minggu yang lalu juga Donald Trump sudah bilang kalau bisa saya pecat ini orang ini. Nah, akibat tekanan-tekanan politik ini kan segala sesuatu bisa berubah, rekan trader. Dan itu terjadi. Itu terjadi, rekan trader. Pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya di level 31%, data The Fed Watch hari Kamis, hari Jumat lalu, kita bisa lihat untuk hari ini rekan trader sudah melalang buana, sudah mencapai sekitaran 82%. Bayangkan, hari Kamis yang lalu, hari Jumat yang lalu masih berada di seputaran 31%. Tapi sekarang sudah berada di level 81%. Kemarin 71%. Artinya pasar bereaksi, rekan trader. Apalagi statement yang baru dikeluarkan bahwa si Kevin ini ya akan menjadi calon kuat Gubernur Sentral Bank Amerika, di mana track record Kevin ini lebih mendukung, dan memang dia think tank ekonominya Donald Trump, rekan trader. Dan kalau ini terjadi, pemangkasan tingkat suku bunga itu akan terus berlangsung, rekan trader. Seperti yang telah dibilang bahwa tahun 2026 100 lebih basic point akan dilakukan pemangkasan. Bayangkan rekan trader, bayangkan 100 lebih. Artinya kalau pemangkasan itu terjadi, angin segar buat emas, rekan trader. Oke, kita tutup tahun 2025 ini
Tidak akan sampai 4.500. Bisa digantung saya. Kemarin saya bilang kalau nggak sampai 4.500 digantung saya di Monas. Tapi oke, kita sepakat. Kemungkinan besar sangat sulit untuk 4.500. Tapi setidaknya 4.200 akan dicoba, 4.300 kemungkinan besar bisa saja terjadi kalau pemangkasan itu akan dilakukan pada tanggal 10 nanti, menjelang akhir tahun. Apalagi kalau Donald Trump sudah menunjuk nih, misalnya si Kevin akan menjadi gubernur Central Bank pengganti si Jerome Powell. Dengan track record seperti kayak gitu, pasar akan berubah, rekan trader. Yang tadinya sistem permainannya Grendel, Catenaccio ala Italia, dia bisa menjadi tiki-taka, rekan trader. Penguasaan bola dan menyerang. Nah, ini dia, rekan trader. Artinya dari sini, dengan adanya sikap dovish yang dilakukan oleh para pejabat The Fed, plus probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga yang sudah naik dari 31% hari Kamis menjadi 81% hari ini, artinya memberikan angin segar bahwa nanti tanggal 10 nanti pemangkasan tingkat suku bunga bisa dilakukan. Dari awal sudah saya jelaskan, sekali lagi saya sudah bilang bahwa Donald Trump akan mengacaukan permainan ini dan Donald Trump akan menyisip langkah-langkah yang tidak terduga dalam permainan ini. Salah satunya adalah bagaimana dia menerapkan, dia memajukan nama untuk menjadi ketua The Fed yang baru. Pasar akan berubah, rekan trader. Dan ini terjadi. Dulu waktu saya bilang seperti kayak gitu juga kan terbukti, rekan trader. Kan? Saya bilang terbukti waktu pemangkasan tingkat suku bunga. Sekarang juga kan saya udah bilang seperti kayak gitu. Ya, maklum info A1 rekan trader semuanya. Tapi rekan trader, sekali lagi saya bilang rekan trader semuanya bahwa emas, kalau dari kacamata saya, perlahan namun pasti dia sudah mulai memainkan bullish rally yang akan terjadi. Oke. Penurunan sedikit itu adalah wajar. Dari awal saya bilang 4.000 adalah jangkar. Naik sedikit, turun sedikit, tapi 4.000 itu adalah jangkar. Tapi dengan sikap seperti kayak gini, emas punya peluang naik. Minimal dia bisa kembali menembus 4.200 atau dia akan mencoba sampai kemarin 4.381 kalau tidak salah ya. Nah, itu akan terjadi, rekan trader. Kemungkinan besar dia akan mencoba level tersebut. Tapi kalau untuk sampai 4.500, ada juga ahli-ahli dari Amerika yang bilang analisa 5.000. Itu perlu dipertanyakan. Makanya kadang-kadang saya setuju juga sama Pak Purbaya, Menteri Ekonomi kita. Ya, IMF kasih data yang kacau-kacau, kita percaya, rekan trader. Memang dari awal pun juga jujur. Kadang-kadang kalau saya melihat dan membaca analis-analis dari luar, kadang-kadang saya bilang, orang analisa mereka nggak lihat apa tidak ya. Kadang-kadang analisanya jauh kali, rekan trader. Kadang-kadang saya bilang, orang ini trading apa tidak nih. Ya, kita cuma lihat berdasarkan trading ya. Saya juga kan trader, jadi kan saya paham masalah ini. Kadang-kadang kalau saya lihat analisa-analisa di Amerika waduh, jauh kali. Analisanya jauh-jauh kali, tapi mau gimana lagi, rekan trader. Makanya kan saya selalu bilang bahwa analisa yang diberikan oleh orang siapapun juga, malaikat kasih analisa pun juga, tugas kita menganalisa, rekan trader. Analisa ulang lagi, rekan trader. Karena analisa yang paling terbaik itu analisa yang punya kita sendiri, rekan trader. Mau masalah loss atau mau masalah profit, tetap analisa yang terbaik itu adalah analisa kita. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi, saatnya emas sudah mulai pasangkan sabuk pengaman, siap-siap menuju tanggal 10 Desember. Dan kalau seumpamanya tanggal 10 Desember pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, kemungkinan besar emas bisa kembali lagi ke masa jayanya. Seperti yang pernah terjadi 4.381 kalau tidak salah. Itu akan kemungkinan besar akan bisa terjadi lagi. Salam profit Indonesia. Ketawa dulu, rekan trader. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk sekarang ke analisa teknikal. Seperti biasa, taunya dengan saya tetap kita santai aja, rekan trader. Taunya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ya kalau rugi, ya dukun lagi juga lah, bertindak lah. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa, rekan trader. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi sekali lagi hati-hati, pergerakan ini bisa saja terjadi pembalikan arah. Tapi menurut analisa saya,
ini kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini akan bertempur. Tapi peluang turun besar. Saya bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih bisa akan turun. Minimal dia bisa sampai di level paling terendah di seputaran 99.174. Tapi sekali lagi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa kembali membuat dia naik lagi ya, karena nanti malam juga kan ada berita ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader bahwa pergerakan hari ini dia akan bergerak di antara 99.174 hingga 99.567. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat di sini pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini sangat luar biasa. Euro angkel saham dolar setidaknya lagi gacor-gacornya, memiliki tendensi yang bisa sedikit bullish ke depan. Analisa saya, dia ini akan mencoba naik kalau sampai di level 1.16130 kayaknya jauh kali ini. Tapi setidaknya menurut saya dia akan mencoba hingga level 1.16084 dengan asumsi bahwa pembalikan arah sangat mudah terjadi dan bisa juga membuat dia kembali lagi ke level terendah di posisi 1.15681. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Selanjutnya rekan trader semuanya, kita akan masuk di pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling, ya pound sterling juga lagi gacor-gacornya, sekarang lagi sedikit koreksi. Ya. Lagi sedikit koreksi. Analisa saya masih tetap bahwa dia masih tetap punya peluang untuk bisa naik, minimal dia akan kembali lagi ke level tertinggi seperti yang terjadi pada hari kemarin di posisi 1.32108. Tapi harap diperhatikan juga bahwa pelemahan masih bisa saja sangat terbuka lebar dan bisa turun hingga level terendahnya itu di seputaran 1.31578. Tapi secara garis besar peluang naik sangat besar kan trader ya untuk pound sterling hari ini. Sedangkan untuk gold, nah ini gold ini gold pada prinsipnya lagi gacor-gacornya rekan trader hari ini. Kalau saya bilang gold memang dia sekarang agak sedikit terkoreksi sedikit, tapi menurut saya peluang naik sangat besar. Kita akan lihat sampai nanti malam. Analisa saya gold ini dia bisa naik, oke. Minimal dia naik sampai di level sini rekan trader ya. Analisa saya dia ini bisa naik ke 4186 ya menurut analisa saya. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan paling sempurna ya dia bisa sampailah di level terendah di seputaran 4134 ya, 4134 sampai 4186. Saya tidak mau bilang di 4096 sini, ini sangat luar binasa juga, tapi 4186 itu adalah level yang kemungkinan besar sangat mungkin terjadi untuk gold di hari ini. Saya tandain dulu deh. Nah, oke. Selanjutnya untuk USD non USD yen Jepang, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini lagi gacor-gacornya. Ya dia akan salah lagi. Sorry. USD yen Jepang hari ini lagi gacor-gacornya rekan trader. Ini channel kita. Nah, ini peluang naik masih sangat besar menurut analisa saya. Dia masih bisa naik. Minimal kalau saya bilang kenaikan dia itu hingga level tertingginya itu di seputaran 156.731 dengan asumsi bahwa pelemahan yang paling mudah terjadi itu dia bisa sampai di level terendahnya itu di seputaran 155.844. Oke rekan trader semuanya, thank you. Sekarang kita coba langsung masuk di kalender ekonomi. Untuk hari ini kalender ekonomi yang ada secara garis besar, kalau kita lihat kalender ekonomi hari ini nanti pada pukul 20.30 ada klaim pengangguran awal, biasanya hari Kamis. Nah, dia sekarang hari Rabu ya. Terus penjualan rumah baru ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi yang kecil-kecil kalau kita lihat ya tunjangan pengangguran ya 255, 210 bisa lihat di sini pesanan, ini ada data ya. Nah, oke, rekan trader semuanya, dan seperti biasa
Jangan lupa juga bergabung dengan Amarket. Kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader ya. Jangan lupa nonton kami tapi bergabung juga lah dengan kami ya. Jangan cuma nonton aja analisanya tapi bergabung juga lah ya. Rasakanlah sensasi trading bersama Amarket. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, semangat terus. Gunakan analisa yang kami berikan ini cuman sebagai landasan. Tapi sekali lagi, analisa yang paling sempurna adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Masalah profit atau loss itu gampang. Yang penting tetap kita analisa. Profit dan loss itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi tetap semangat, menonton analisa-analisa yang kami berikan, menganalisa kembali, pakai yang luar biasa, pakai yang bagus, yang jelek-jelek dibuang, dan kami yakin rekan trader akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.